Ya, mengenai biografi Paulo Freire. Paulo Freire lahir pada 19 September 1921 di Recife, di suatu daerah termiskin dan terbelakang di Brazil, yang yaitu di sebuah pelabuhan di sebelah timur laut negeri Brazil. Ayahnya bernama Joaquim Temitocle Freire dan ibunya bernama Edeltraud Neves Freire. Ia lahir di keluarga menengah yang berkehidupan sederhana, dan ia hidup di keluarga yang sangat menjunjung tinggi dialog dan menghargai pilihan seseorang. Ya, mengenai pendidikannya, ia sempat tertinggal dari teman-temannya, namun dia dapat menyelesaikan pendidikan sekolah menengah dan masuk ke Universitas Recife dengan mengambil sebuah jurusan hukum. Ia juga belajar mengenai filsafat dan juga psikologi bahasa. Ia tergolong cendekiawan. Ia tergolong kaum cendekiawan atau ilmuwan yang proaktif dan berpikir tajam. Ya, mengenai corak pemikiran Paulo Freire mengenai pendidikan, ini tidak lepas dari pergumulannya selama bekerja bertahun-tahun di tengah masyarakat desa yang miskin dan tidak berpendidikan. Kehidupan masyarakat yang sangat kontras pada waktu itu melahirkan suatu kebudayaan yang disebut Freire dengan kebudayaan bisu. Ya, kaum tertindas dalam kebudayaan bisu ini hanya menerima begitu saja segala perkataan dari kaum penindas. Diam atau bisu yang dimaksud dalam konteks Freire ini bukan karena protes atas perlakuan yang tidak adil, namun lebih kepada mereka yang tidak memiliki kesadaran bahwa mereka itu bisu dan dibisukan. Paulo Freire ini terpanggil untuk membebaskan masyarakatnya itu dari tertindas dan dibisukan, bahwa pada akhirnya Paulo Freire itu berpendapat bahwa pendidikan dengan gaya bank yang diterapkan pada waktu itu sebagai salah satu sumber yang mengokohkan penindasan dan kebiasaan tersebut. Jadi menurutnya itu gaya bank itu termasuk salah satu hal yang mengokohkan hal tersebut, sehingga dia memiliki pendapat atau melaporkan suatu pendidikan, yaitu ada masalah, sebagai jalan membangkitkan kesadaran masyarakat tersebut. Pemikiran pendidikan Islam Hasan Langgulung. Riwayat hidup Hasan Langgulung. Hasan Langgulung dilahirkan di Rampang, Ujung Padang, Sulawesi Selatan pada 16 Oktober 1934 dan wafat pada 2 Agustus 2008 di Kuala Lumpur, Malaysia. Semasa hidup beliau aktif mendedikasikan dirinya untuk kemajuan pendidikan dan kemajuan bangsa. Beliau aktif mengajar di beberapa universitas baik dalam negeri maupun luar negeri. Di Inggris pernah menjadi visiting scholar pada Cambridge University pada 1986, di Timur Tengah pada tahun 1958 sampai 1968, dan tahun 1968 sampai 1969 pernah menjadi headmaster pada Cairo Indonesian School tahun 1977 sampai tahun 1978. Beliau menjabat sebagai visiting professor di Kingston University, Saudi Arabia. Dalam rangka mengemban tugas mulia untuk mendedikasikan ilmunya pula, ia mengunjungi Amerika, Eropa, Australia, Jepang, dan negara ASEAN seperti Malaysia di Universitas Kebangsaan Malaysia. Riwayat pendidikan Hasan Langgulung dimulai dari pendidikan formalnya di sekolah dasar di Rampang, Ujung Padang
pada tahun 1943 sampai 1949. Setamat sekolah dasar, ia melanjutkan studinya ke sekolah menengah pertama dan sekolah menengah Islam di Ujung Padang pada tahun 1949 sampai 1952 dan tahun 1952 sampai 1955. Ia melanjutkan ke sekolah guru Islam atas di Ujung Padang. Setamat dari pendidikan dasar menengah, Hasan Langgulung melanjutkan studinya ke Mesir, yaitu di Islamic Studies pada Fakultas Darul Ulum Cairo University dan tamat pada tahun 1962. Kemudian pada tahun 1967 ia berhasil menyelesaikan pendidikannya pada jenjang strata 2 dalam bidang psikologi dan mental hygiene di Ain Shams University dengan gelar MA. Tidak puas dengan kemampuan yang telah diperoleh sebelumnya, kemudian ia melanjutkan pendidikannya pada tingkat strata 3 masih dalam bidang psikologi di University of Georgia, Amerika Serikat dan tamat pada 1971. Hasan Langgulung adalah seorang pakar dan ilmuwan yang tidak diragukan lagi kemampuannya dalam bidang pendidikan dan psikologi. Hal ini terbukti dengan banyaknya karya yang beliau hasilkan. Beberapa buku yang pernah ditulis dapat dikategorikan ke dalam 3 kategori. Yang pertama, bidang psikologi, pendidikan, dan filsafat. Pemikiran Hasan Langgulung tentang pendidikan. Yang pertama, konsep pendidikan Islam. Pendidikan menurut Hasan Langgulung, yang dalam bahasa Inggris berarti education dan dari bahasa Latin educare berarti memasukkan sesuatu, barangkali bermaksud memasukkan ilmu ke kepala seseorang. Kalaulah ilmu itu masuk di kepala. Dalam bahasa Arab ada beberapa istilah yang bisa dipergunakan dalam pengertian pendidikan. Dalam masalah ini ada 3 kata yang sering digunakan oleh pakar pendidikan, yaitu taklim, tarbiyah, dan takdib. Bisa dipergunakan taklim sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mengajarkan kepada Adam segala nama, kemudian ia berkata kepada malaikat, beritahulah aku nama-nama semua itu, jika kamu benar-benar. Juga kata tarbiyah dipergunakan untuk pendidikan seperti firman Allah, hai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka mendidikku sewaktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Di samping itu, kata takdib dipergunakan seperti sebuah hadis Rasulullah, Allah mendidikku, maka ia memberikan kepadaku sebaik-baik pendidikan. Ketiga istilah tersebut banyak digunakan oleh praktisi akademik ataupun kalangan pemikir pendidikan untuk memberikan pengertian pendidikan. Pendidikan menurut Hasan Langgulung sebenarnya dapat ditinjau dari 2 segi. Yang pertama dari sudut pandang masyarakat, dan yang kedua dari sudut pandang individu. Menurut Hasan Langgulung, pendidikan Islam merupakan suatu proses penyimpan generasi muda untuk mengisi peranan untuk memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. Yang kedua, asas-asas pendidikan Islam. Asas-asas pendidikan Islam dapat diuraikan dalam 6 asas berikut. Pertama, asas sejarah yang mempersiapkan si pendidik dengan hasil-hasil pengalaman masa lalu, dengan undang-undang dan peraturan-peraturannya, batas-batas dan kekurangan-kekurangannya. Kedua, asas sosial yang memberinya kerangka budaya dari mana pendidikan itu bertolak dan bergerak.
Ketiga, asas-asas ekonomi yang memberinya perspektif tentang potensi-potensi manusia dan keuangan, materi dan persiapan yang mengatur sumber-sumbernya, dan bertanggung jawab terhadap anggaran belanjanya. Keempat, asas-asas politik dan administrasi. Kelima, asas-asas psikologi. Keenam, asas-asas filsafat. Demikian asas-asas pendidikan yang harus dipenuhi jika memang mengharapkan suatu pendidikan yang bermutu baik. Yang ketiga, kurikulum pendidikan Islam. Definisi kurikulum menurut Hasan Langgulung adalah sejumlah pengalaman pendidikan, kebudayaan, sosial, keolahragaan, dan kesenian yang disediakan oleh sekolah bagi murid di dalam dan di luar sekolah dengan maksud menolong mereka untuk berkembang dan mengubah tingkah laku mereka sesuai dengan tujuan pendidikan. Dengan melihat definisi tersebut dapat dipahami bahwa kurikulum itu mencakup 4 unsur pokok, yaitu tujuan yang ingin dicapai, pengetahuan dan informasi, metode dan atau cara pembelajaran, dan evaluasi yang digunakan untuk mengukur dan menilai kurikulum serta hasil pembelajaran yang telah dirancang dalam kurikulum tersebut. Yang keempat, perspektif sejarah dalam pendidikan Islam. Hasan Langgulung membagi sejarah pendidikan Islam secara spesifik. Beliau membagi menjadi 4 periode yang berbeda-beda di dalam sejarah Islam. Periode pertama yaitu periode pembinaan, dimulai sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan utusan Allah di Makkah hingga akhir dinasti Umayyah. Periode yang kedua, periode keemasan, yaitu periode perkembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan yang dimulai dari timur semenjak munculnya dinasti Abbasiyah hingga keruntuhan dinasti tersebut oleh bangsa Tartar. Periode ketiga yaitu periode penurunan yang dimulai semenjak kemunduran Kekaisaran Turki Utsmani sampai kemerdekaan negara-negara Islam dari penjajahan bangsa Barat. Dan periode yang keempat yaitu periode kebangkitan kembali pendidikan dimulai setelah negara-negara Islam mendapatkan Islam yang merdeka, kemerdekaan bangsa Barat, dan menikmati kemerdekaannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.